Halo teman-teman investor, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana saya akan memulai perjalanan untuk melakukan investasi secara rutin menggunakan strategi investasi dollar cost averaging. Saya sendiri menargetkan akan berinvestasi reksadana itu selama setahun dan saya akan melakukan secara rutin dengan menabung setiap bulannya. Dan platform investasi yang saya pilih atau yang saya gunakan yaitu adalah Bybit. Nah, Bybit sendiri merupakan aplikasi pertama saya mengenal investasi, yaitu pada awal tahun 2020. Berdasarkan profil risiko yang saya miliki, saya termasuk ke investor agresif. Oleh karena itu, saya akan memilih untuk melakukan investasi reksadana saham. Dan pilihan saya adalah reksadana indeks. Pilihan saya berinvestasi di reksadana indeks itu bukan tanpa alasan, karena sebelumnya saya sudah melakukan riset kecil-kecilan dan menemukan beberapa alasan yang kuat kenapa reksadana indeks adalah pilihan yang tepat. Di sini saya sudah membuka sebuah artikel dari Business Insider mengenai Warren Buffett dan ia memberikan saran kepada investor pemula untuk memulai berinvestasi. Nah, Warren Buffett sendiri seperti yang kita tahu itu adalah seorang investor yang sudah terkenal, yang sangat disiplin dan juga sukses. Ia menyatakan bahwa tidak semua orang itu cocok untuk melakukan investasi secara langsung pada satu saham tertentu. Karena pada faktanya, itu mayoritas rata-rata dari investor jangka panjang itu lebih memilih menggunakan strategi yang sederhana. Berinvestasilah di indeks dengan biaya rendah dan salah satu rekomendasi yang berikan adalah S&P 500 Index Fund. Warren Buffett juga merekomendasikan untuk memulai investasi itu dengan menggunakan nominal yang kecil secara perlahan untuk jangka waktu yang lama. Cara ini biasanya dikenal dengan dollar cost averaging. Dan ini juga seringkali kita dengar dilakukan oleh investor jangka panjang. Kemudian ia juga menyatakan kita sebagai investor itu hal yang paling penting itu adalah kita jangan pernah untuk membayar lebih dalam segi hal biaya. Biasanya dikenal dengan expense ratio pada reksadana. Expense ratio ataupun biaya yang kita bayarkan kepada broker dalam mengelola investasi kita itu biasanya sudah tercermin dalam bentuk persentase dari keseluruhan investasi kita. Nah, hal ini biasanya akan ditarik secara otomatis, oleh karena itu seringkali terlewat, namun sebenarnya sudah tertulis pada masing-masing iklan dari reksadana. Contohnya, jika kita melakukan investasi di reksadana indeks yang dikenakan biaya 0,5% expense ratio, jadi broker akan mengambil $5 dari setiap 1.000 dari keseluruhan total investasi kita. Dan biaya expense ratio ini biasanya akan dilakukan pemotongan per tahun. Oke, jadi dari beberapa alasan yang dikemukakan Warren Buffett pada artikel ini, saya pun memantapkan diri untuk melakukan investasi di reksadana indeks. Apalagi reksadana indeks itu sendiri sangat direkomendasikan oleh Warren Buffett yang seperti yang kita tahu itu sangat berhasil dan sukses dalam berinvestasi. Ini adalah tampilan dari aplikasi Bybit. Di sini saya punya dua portofolio. Yang pertama, ini adalah portofolio saya dana pensiun yang disarankan langsung oleh robo-advisor saat pembuatan akun. Kemudian yang ini adalah portofolio baru saya, yaitu adalah portofolio dollar cost averaging. Di sini sebelumnya saya sudah melakukan top up pada tanggal 15 Januari itu 500.000. Nah, malah kita lihat di sini tanggal 22 Januari ini malah minus 9 ribuan dan imbal hasilnya juga turun 2%-an. Nah, sebenarnya ini tidak apa-apa ya, ini karena kita tahu bahwa reksadana saham itu sangat beresiko dan sangat tergantung dengan indeks acuan yang kita ikuti. Di sini saya sendiri memilih BNI Index IDX30. Ini adalah tampilan grafiknya. Kita lihat perubahan harganya. Nah, secara tahunan sendiri itu masih pertumbuhannya itu masih minus 7,2%. Hal ini seperti yang kita tahu itu disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020. Nah, di sini kita dapat lihat ini adalah total dari aset kelolaannya. Kemudian ini kita lihat minimum pembeliannya itu 10.000 dan biaya pembelian maupun penjualannya itu gratis dan bank kustodiannya. Kemudian alokasi asetnya 100% di saham dan top holdingnya dapat kita lihat ini adalah
saham-saham yang berada di IDX30. Di antaranya ada Astra Internasional, Bank BCA, Bank BNI, BRI, dan sebagainya. Oke, kemudian di sini saya akan coba untuk melakukan perbandingan reksadana yang tersedia ataupun pilihan-pilihan yang ada di aplikasi Bibit. Di sini saya akan membuka reksadana saham. Kemudian kita lihat ke bawah. Nah, saya akan melakukan sortir ataupun filter reksadana saham itu mulai dari expense ratio yang terendah. Kita pilih filter di sini, kemudian kita pilih expense ratio, terapkan, kemudian saya pilih sortir dari yang terendah. Di sini dapat kita lihat yang pertama yang terendah itu adalah Bahana Primavera, kemudian ada BNI Dana Saham, kemudian ada BNI IDX30. Nah, IDX30 sendiri itu berada dalam posisi yang ketiga dari sisi expense ratio yang terendah. Nah, kemudian kita back. Oke, di sini jadi kita akan melihat perbandingannya antara reksadana saham indeks dan non indeks. Misalnya kita mengambil Sukor Invest Equity Fund, ini kita lihat returnnya 10%-an dan expense ratio-nya 4,80%. Sedangkan yang indeks itu expense ratio-nya hanya 1,59%. Meskipun saat ini returnnya itu masih minus 7,20%. Namun hal yang perlu kita ketahui bahwa return yang ada saat ini itu sebenarnya tidak menjamin akan sama seterusnya. Yang perlu kita cermati adalah reksadana indeks itu biasanya hanya dilakukan penyesuaian portofolio paling tidak setahun 2 kali sesuai dengan perubahan indeks yang ada. Berbeda dengan reksadana non-indeks, biasanya manajer investasi akan lebih aktif melakukan penyesuaian portofolio saham, sehingga hal ini juga yang menyebabkan expense ratio dari reksadana non-indeks itu biasanya lebih besar ketimbang reksadana indeks. Gerakan IHSG sendiri biasanya mencerminkan dari IDX30 itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu bahwa IDX30 itu adalah berisi 30 saham dengan berkapitalisasi besar dan juga liquid. Sehingga wajar saja pergerakan IHSG biasanya juga tercermin dari IDX30 itu sendiri. Ini adalah dua grafik pembanding antara pergerakan IHSG yang berwarna hitam dan juga pergerakan dari IDX30 yang berwarna oranye. Nah, dapat kita lihat bahwa pergerakannya itu hampir sama, ya, mirip. Itu pergerakannya di mana saat IHSG naik ataupun turun, IDX30 akan mengikutinya. Selain itu, jika kita perhatikan dari grafik ini bahwa sebenarnya IHSG sendiri itu terus mengalami kenaikan. Itu dari tahun 2002, kita lihat terus mengalami kenaikan hingga 2021, meskipun ada di beberapa tahun tertentu di mana saat itu terjadi krisis ekonomi pada tahun 2008 dan juga pandemi corona pada Maret 2021. Oleh karena itulah saya memutuskan untuk berinvestasi di reksadana indeks karena pergerakan dari indeks itu sendiri akan mengikuti dari IHSG dan ini sangat cocok untuk investor jangka panjang. Selain itu, biaya ataupun expense ratio dari reksadana indeks itu cenderung lebih murah dan ini sangat sesuai dengan prinsip yang disarankan oleh Warren Buffett, yaitu jangan membayar biaya lebih untuk investasi kita. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini dulu video sharing portofolio saya yang akan memulai investasi menggunakan strategi dollar cost averaging. Oh ya, jangan lupa untuk like video ini, komen apabila teman-teman punya pertanyaan ataupun ingin berdiskusi, dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video-video menarik berikutnya. Thank you.